eratkan barisan. Sekali lagi saya harus ingatkan, bukan pertarungan di antara kalian. Kalian bertarung dengan ingat pesan saya. Biarpun kalian terpilih, tapi saya tahu tidak menjalankan etika berkompetisi secara harmoni di antara kita. Dia tidak dapat kepercayaan dari saya sebagai ketua umum. Saya tidak akan berikan tempat yang lebih hebat di partai ini. Kurang, salah, niatnya Sirotol Mustaqim, Nawahba itu, walaupun kalah, kita upayakan cari jalan keluar yang baik dia ke depan. Kita adalah kita yang penuh saling mensemangatin, membesarkan hati di Nasdem ini. Itu yang membedakan kita, kenapa kita ada di Nasdem. Urusan kita bukan mencari-cari kekurangan, kesalahan di antara kita. Bukan bilang jelek si A, kurang bagus si B, bergosip si C. Nggak laku di Nasdem. Oh dia baru datang, saya yang mendahului di Nasdem. Nggak laku di Nasdem. Tidak ada itu. Gerakan perubahan itu adalah esensinya perubahan sikap dan mental kita, cara berpikir kita. Yang kurang ya kurang, yang baik ya baik, yang kurang harus diperbaiki, ya itu memang kewajiban. Yang baik harus dipertahankan dan dilanjutkan, ya itu juga kewajiban. Insya Allah kalau ini kita pegang teguh bersama, saya menanti kabar baik. Benteng pertahanan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya keberadaan kalian. Kalau kalian tidak bisa merasakan misi besar dan mulia ini, sayang, 1000 kali sayang, melewatkan waktu, tenaga, pikiran. Tapi kalau kalian memang tancapkan di dada kalian, aku ini kader Nasdem, sejatinya mengerti misi besar perjuangan Nasdem. Aku yakin, aku percaya, aku akan perjuangkan dengan segala risikonya secara militan. Itu dibutuhkan oleh partai ini. Maka apapun juga cobaan, godaan, rintangan yang kita hadapi, insya Allah, ya Allah, kita memohonkan kita akan mampu mengatasinya. Maka untuk keutuhan negeri ini, Nasdem siap untuk berkorban. Mengerahkan para pendukungnya ke tenis indoor Senayan dari Jabar Manis yang dipimpin oleh Pak Ustadz Tarmizi ini nyaris 1000 hadir ya. Alhamdulillah ini menyambut perubahan. Padahal Pak Aniesnya sedang ditekan, partai koalisinya ditekan, relawannya ya malah terus semakin semangat kelihatannya. Kita memberikan support untuk Pak Anies yang dijegal, Nasdem ditekan, gitu ya. Partai Demokrat juga dalam ancaman dijegal, gitu ya. Betul. Ya, terus PKS juga dijanjikan dengan materi dan menteri, gitu ya. Materi dan menteri. Gitu ya. Okay. Tapi semua 3 partai ini luar biasa, tidak goyah mereka. Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus bergerak maju. 2 hari sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, bakal calon presiden, Baca Pres Anies Rashid Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan tim 8 pada Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Anggota tim 8 wakil dari Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan dalam pertemuan yang digelar di Sekretariat KPP, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies dan tim 8 tidak lagi membahas soal bakal calon wakil presiden, cawapres, yang akan mendampingi Anies, namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. Soal pembahasan cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam, kata Sugeng melalui keterangan tertulis diterima KBA News, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Sugeng menegaskan mantan Gubernur DKI Jakarta sudah mengantongi 1 nama bakal calon wakil presiden, bacawa pres untuk pemilihan presiden 2024. 1 nama sudah dikantong baca pres Anies. Mari kita tunggu, siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan pasangan capres-cawapres koalisi perubahan, tutur Sugeng. Sementara anggota tim 8 yang mewakili Anies Baswedan Sudirman Said menjelaskan bahwa dalam pertemuan Selasa sore hingga malam kemarin, Anies menugaskan agar tim 8 mulai mempersiapkan langkah konkret ke depan. Pak Anies meminta agar tim 8 mulai terus bergerak maju memikirkan hal-hal teknis,
termasuk melengkapi struktur tim pemenangan nasional, kegiatan bersama 3 partai koalisi dan opsi waktu deklarasi pasangan Capres dan Cawapres, ucap Sudirman. Kemudian, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menuturkan yang juga anggota tim 8 menyatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan. Struktur dan kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader partai koalisi dan relawan pro perubahan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan kegiatan pemenangan dan antisipasi kecurangan, ujar Teguh Rifki. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Sohibul Iman, arahan yang dipimpin langsung Capres Anies Baswedan merupakan bentuk kepastian bahwa KPP terus melaju. Pembahasan rapat ini menandakan tahapan kerja politik koalisi perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif. Bismillah, kami siap berlayar menuju kemenangan Pilpres 2024, tutup Sohibul. Sebagaimana diketahui tim 8 terdiri atas 8 orang yang merupakan perwakilan dari Anies Baswedan dan 3 partai politik pengusung Anies Baswedan, yakni Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem. Anies memandatkan tim kecil koalisi perubahan untuk menggodok cawapres yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden, Pilpres 2024, Pemilu 2024, tinggal sekitar 8 bulan lagi. Secara politik, pemilu menjanjikan kekuasaan di tingkat legislatif dan eksekutif mulai dari tingkat DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi, DPR RI dan DPD RI. Sekaligus posisi mentereng yakni Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi mengatakan bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan, ABW, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, jika tidak dicurangi oleh oligarki, dipastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menang pada pemilu 2024. Saya yakin Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan pemilu 2024, sepanjang pemilunya berjalan secara jujur adil langsung umum bebas rahasia, tetapi Anies akan kalah bila terjadi kecurangan manipulasi suara untuk memenangkan oligarki, ujarnya ketika dihubungi KBA News kemarin. Sutoyo melanjutkan, salah satu tanda terjadi kecurangan yang sudah kelihatan yaitu adanya temuan LSM Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil yang mengklaim menemukan 52 juta data tak wajar dalam daftar pemilih sementara, DPS, yang sedang disusun oleh KPU. Meskipun KPU secara resmi sudah membantah dan mengatakan jelang pemilu 2024, akan banyak tuduhan terhadap